Assalamualaikum. Ustaz Dani, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sehat? ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar juga? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. dan selalu baik. Mbak Wanti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau dia nggak baik juga ngomongnya baik. Alhamdulillah. Auranya beda, kelihatannya. Iya. Auranya Soalnya nih kalau buat Rawang auranya asli deh. Makasih. Bisa. bisa. Oke. Dani, sekarang kesibukannya apa nih Dani? Cerita-cerita dong. Udah lama kita nggak ketemu. Iya, Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya masih kuliah semester akhir karena Kuliah semester Ya. akhir. Oke. sedang menyusun skripsi dan juga sambil mengajar anak-anak mengaji. Oh, ngajar juga? Iya, Ajar ngaji. Ngajar di mana? Alhamdulillah kami punya lembaga sendiri, Oh. satu lembaga TPA, TPK, majelis yang alhamdulillah sekarang ini kita tempatin. Berarti ini majelisnya itu untuk ngajar juga di sini. Iya, selain mengajar juga, kami juga buat tempat ini untuk sosialisasi acara-acara seperti perkumpulan-perkumpulan juga. Jadi tidak hanya mengaji saja, tapi boleh untuk acara-acara juga. Ormas enggak kan? Oh enggak, mencari ormas-ormas yang baik aja gitu. Ormas baik apa tuh? Berbeda ini. Oh, iya. Tapi emang beda ya. Iya. Masuk majelis di sini Hawanya adem ya. sama masuk rumah bangkit itu beda. Iya. Karena di rumah sama di majelis beda. Benar nggak? Yang bikin beda apa nih? Orang rumah, wah kacau lu. Gua nggak ngomong ya. Aduh, oke. Dani, Iya, kalau misalkan boleh nih saya sedikit nanya. boleh. Saya nih. Biasanya gua lu, cuma Iya. menempatkan diri lah kita harus Iya. menempatkan diri di Saya, tempat iya. kita berada. Apa boleh. Saya mau sedikit nanya ya Dani. santai saja. Waktu itu kan kalau nggak salah kita lulus SMK nih ya. Betul. Kan kalau saya langsung kerja, begitu pun Bang kita langsung kerja. Nah, apa yang membuat Doni mempunyai motivasi langsung masuk pesantren, Don? Apakah Doni nggak khawatir ketika Doni masuk pesantren itu nantinya nggak akan bisa mendapatkan pekerjaan atau nantinya kedepannya itu gimana gitu lah, khawatir lah, sedangkan kita aja nih yang lulus SMK langsung ngelamar kerja aja belum tentu langsung dapat kerja kan. Iya. Apalagi Betul. udah bertahun-tahun tuh masuk pesantren dulu. Ada rasa kekhawatiran nggak atau motivasinya apa sih? Betul nih. Iya. Jadi gini ya, gitu. Berawal saya ketika lulus dari SMK ya, kita kan lulus SMK bareng-bareng itu tahun 2015 ya. 2015 kalau nggak Kurang salah. lebih 2015 itu tahun memang ketika ada rasa ingin apakah lulus dari SMK mau mondok kah atau mau kerja apa kuliah gitu. Namun ketika saya bercerita sama orang tua saya, "Mah, Pak, saya mau kuliah nih. Bagaimana solusinya?" gitu. Kata ibu saya, bapak saya, "Oh ya silahkan, mau di mana kuliahnya?" Nah, ketika itu saya sudah mau daftar kuliah dan sempat sudah mengikuti tes juga di salah satu UIN yang di Jakarta. Namun saya gagal. Iya, pernah gagal. Pernah gagal Pas lulus tuh. pas ketika sudah daftar untuk PSMB di UIN Jakarta. Itu tahun 2015 tuh setelah lulus gitu ya. Ketika saya sudah daftar, kemudian saya ikuti tes, tapi alhasil tidak ada rezeki mungkin ya, belum Iya, rezeki belum ya, rezeki lah. belum rezeki, jadi saya tidak lulus. Lalu saya 2 hari kemudian saya berpikir saya ingin mondok pesantren gitu. Akhirnya saya bermusyawarah sama orang tua, sama keluarga, semuanya, saudara-saudara, ya saya ingin mondok di salah satu di pondok pesantren di daerah saya, kampung saya, Sukabumi. Berapa tahun tuh? Tom? Oh, alhamdulillah kurang lebih nggak lama sih, 7 tahun. Nggak lama 7 tahun ya. Jadi saya termotivasi dengan guru saya, Pak Renal. Udah banyak berarti ya ilmu-ilmu yang belum dapat 7 tahun gitu. 7 tahun pasti lah. Alhamdulillah. Jadi Tapi- ada 7 tahun itu masa kurang, nah. Kurang? Kurang. Kok bisa? Iya. Jadi kalau santri itu ya, ketika ya di nasihatin sama guru-gurunya nih, kita tuh mengaji tidak ada batasannya, tidak ada batasan waktu Sampai dan yang usia. lahad itu. Iya kan, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu itu dari kita lahir turun ayunan sampai ke liang lahat. Imam Syafi'i aja, Imam Syafi'i 40 tahun ngajinya. Iya sih sebenarnya kalau
Ya. Dipikir ngaji mah memang tidak ada Betul. batasnya ya. Namun di sini bisa digarisbawahi kalau saya kan memang targetnya 7 tahun. Jadi kalau kata guru mah yaudah 7 tahun aja ya alhamdulillah. Ya. Wah, kita punya Benar. teman udah Bersyukur ya, Alhamdulillah. bersyukur. Benar. ini ya, apa namanya, mendapatkan ilmu yang Iya. luar biasa lah, manfaat ya. Jadi Amin, bisa amin. nanya-nanya ya Doni ya. Boleh Bisa sering-sering kita sharing ya. Setelah pesantren memutuskan kuliah itu gimana tuh, Tat? Nah, itu berawal dari 2022 Cewek, ya? cewek bukan? Bukan, Oh. bukan. Tahun 2022 itu kan ketika sudah Covid. Bukan, Mas Lofi udah 20. Dengerin dulu lu. Oh iya. Bisa dulu sama. Kita cerita dulu nih. Iya. Sejarahnya nih apa histori saya gitu perjalanan saya. Alhamdulillah ketika 2022 lulus pesantren, alangkah baiknya nih saya ranahnya mana nih? Apa melanjut ke Kerjaan. kerja kah atau Kuliah. kuliah kah begitu. Ketika saya berinspirasi dan punya komitmen gitu ya, komitmen saya ingin nanti setelah pesantren itu kuliah. Walaupun memang agak telat. Nah, sebenarnya mah kita nih udah tua, duduk telat gitu. Iya, Tapi cuman- kalau nutupinmu mah nggak ada Iya, batasnya, nggak ada batasannya. Nah, ketika saya berkomitmen gitu, saya sudah janji, saya sudah punya tekad niat, saya akan kuliah nanti setelah pesantren. Dan termotivasi dari guru saya juga yang di pondok. Jurusannya apa tuh, Tat? Kalau boleh tahu. Karena saya ranahnya agama ya, jadi saya melanjutkan ranah PAI, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Kalau sarjana jadi Ternyata jadi SPD. sepeda. Ya. Bisa baru sih. Beda. Itu sih Bang Renang. Pengen nanya dikit nih Doni. Boleh ya. Silakan. Ini nanyanya nggak usah jauh-jauh ya. Hmm. Yang kita pernah hadapi sehari-hari. Jadi gini Tat, kita kan kerja capek nih malam ya. Boleh. Habis itu bangunnya kesiangan nih Tat. Ini gue pribadi ya, bangun kesiangan. Kadang gue suka bangunnya itu jam 7 umpama. Nah di situ kan udah kesiangan nih sholat subuh nih. Apakah kita harus tetap sholat atau kita sholat pun juga percuma? Udah kesiangan, udah bukan waktunya. Karena kan setahu gua nih ya, yang gua dengar-dengar itu kalau misalkan sholat subuh itu ya jangan sampai terlihat matahari kan, Iya. minimal Surut, jam ya. setengah 6 lah ya. Betul. Nah ini keadaan jam 7 Don, matahari udah terbit. Itu gimana Don? Apakah gua sholat taubat nanti supaya minta pengampunan karena gua sudah meninggalkan sholat, atau gua tetap sholat subuh biasa? Coba mohon pencerahannya Doni. Nah, jadi gini, Islam itu mengajarkan kita akan keindahan dan juga rukhsah atau keringanan. Ya, di mana kita ada uzur, ada asbab. Kalau misalkan tadi kan Renang pulang kerja kecapean, ya kita ya namanya mencari rezeki itu kan wajib ya, kasabnya, kasabnya itu usaha kita untuk menafkahi keluarga, baik itu pribadi maupun seluruh keluarga. Nah, kalau misalkan kita sudah kasab seharian kerja, namun misalkan bagaimana sholatnya, jangan sampai ya satu yang ditinggalin ya, karena kan itu kan kewajiban. Tapi tadi yang Renal tanyakan, apabila subuhnya suka kesiangan karena malamnya mungkin begadang, ngerjain sesuatu yang mungkin ya kerjanya manfaat lah gitu ya, kerjaan yang berguna, bukan yang tidak manfaat ya, guys bawah ya. Kesiangan nih, bagaimana sholat subuhnya? Ada yang namanya rukhsah keringanan, boleh kodo atau sebagai pengganti. Nah, bagaimana kalau misalkan kodonya ya kesiangan terus gitu, setiap hari, ya kan kita tidak disengaja. Namun kita jangan sampai mengulangi sampai sebulan gitu kodo, kali sebulan kodo gitu, enggak gitu. Maksudnya yang tidak disengaja itu kita benar-benar mendusin jam 7 atau gimana? Maksudnya sengaja tidak sengajanya itu pengertiannya gimana? Ya, kalau misalkan kita sudah bangun, udah azan nih, udah subuh nih, Allahu Akbar, bangun nih. Ya. Nah kita tidur lagi, nah itu jadi dosa. Namun kalau misalkan kita sampai pulas nih, nggak kedengeran azan, nggak kedengeran orang bangunin, tiba-tiba maghrib, sampai maghrib juga kali, tiba-tiba udah siang nih, udah Mati suri itu namanya, tempat tidur. tiba-tiba maghrib ya kan?
Oh iya, paham, Makanya paham, kalau paham. bulan puasa ya Oh. itu mau tidur pulas. Jadi maksudnya yang dimaksud tidak sengaja itu kalau kita benar-benar langsung cek sadar iya dan sadar itu ketika udah sudah jam 7. siang udah bangun siang. Bangun. Nah, Tapi kalau misalkan kita posisinya masih tidur, terus kita nggak Melek bangun, gitu, cuma melek apa gitu. itu lagi, itu tetap tidak dosa sengaja. itu mah dosa gitu kan. Betul. Nah, kodonya itu gimana Don? Kodonya itu apakah kita niatnya khusus Niatnya atau ya udah kita meniatkan Niatnya diganti untuk apa kodo gimana atau tuh? gimana? Iya. Ya. Niat sholat subuhnya gimana? Ya, ketika misalkan karena sholat subuhnya kesiangan, berarti kodonya pertama dulu ya. Pertama, kapan waktu gantinya nih pertanyaannya? Iya. Apakah langsung pada Hari hari itu juga atau di sholat yang Berikutnya. sholat berikutnya? Alangkah baiknya, afdolnya hari itu juga. Hari itu juga. Ya. Dan niatnya bagaimana? Sama niat sholatnya, cuman diganti tadi yang adaan jadi kodoan. Usolli fardhos subuhi rakaataini mustaqbil qiblati kodoan lillahi ta'ala itu. Jadi adaan diganti kodoan. tapi Ya. nggak ada yang dirubah kan Nggak ada. sholatnya. Nggak ada. Cuma niatnya aja ya. Niatnya aja sholat sama. Cuman nanti orang-orang pada bingung. Itu sholat subuh atau sholat duha? Nah, Sholat duhanya pakai kunut. Iya. Kalau di luar, tapi Iya. kalau di rumah harusnya aman. Iya, aman. Soalnya kadang memang bener Don, bingung. Jadi gue merasa kayak, aduh, udah kesiangan nih. Gue juga kalau mau sholat kayak gimana ya? Aduh, ini keterima gak sih, ya kan? oh iya sih. Karena Kadang udah- juga ada Udah pikiran bukan gitu. waktunya. Iya. Nah, cuman kadang ada Kadang kalau kayak gitu terusin tidur. iya Kadang sih. suka kayak gitu. Kalau gue kan mau berangkat kerja, kadang gue juga langsung kepaksain sholat Don. Maksudnya kalau masih jam 6 jam ini sih nggak setiap hari, cuma pas emang kebetulan lagi kesiangan nih. Kalau masih jam 6 tuh gue masih sholat karena patokannya gue ini masih tidak ada matahari Jangan kan. itu masih ada, jamnya masih ada. Tapi kalau yang udah jam 7 tuh ya kadang gue maksain Langsung duha itu mah. subuh, kadang mau sholat juga kayak malu, jadi kita malu gitu. Betul. Kayak malunya, ya Allah, ini gue sholatnya terima gak ya? Nah cuma kan sekarang dapet ilmu nih, tapi kalau bisa sih ya jangan kesiangan. Betul. Kalau bisa dikontrol, alarm handphone, Nah. kalau bisa. Jadi diatur lagi waktunya, dimensi Iya. waktunya. Ini kan kalau misalkan kejadian lagi, Betul. yang dimana kita tidak sengaja, Nah, kesiangan, bukan disengaja tapi tidak sengaja. asalkan jangan sering-sering saja. Nah, itu Tapi saja. tetap sholat ya. Tetap sholat. Kita Ya. tidak boleh meninggalkan sholat karena di dalam keterangan kitab Sabitun Najah itu diterangkan azurus sholati isnani, uzur sholat boleh meninggalkan sholat itu ada dua. Apa tuh? Apa tuh coba? Yang pertama naum, ketiduran. Tiduran. Kedua lali atau lupa. Contohnya misalkan kita nih saking sibuknya tiap hari seharian nih kerja atau lagi berusaha lupa sholat. Udah tiba-tiba lah tadi saya sholat zuhur belum ya? Nggak sengaja, ya lupa. Nah itu kan nggak sengaja itu karena lupa. Nah itu boleh kita tinggalin, boleh nggak dosa gitu. Tapi kalau sengaja Nggak boleh lah. nah nggak dosa sengaja. hukumnya itu. Apa sih dosa sih? Masih dosa sih? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang diperbuat dengan sengaja. Dosa itu kalau bahasa Sunda mah meledos teka rasa. Jadi Oh. udah aja diterus-terusin tapi nggak kerasa kita mah. Bener juga sih. Betul. Karena kita seminimal mungkin jangan sering-sering berbuat dosa. Iya. Kapan lagi sih kita mah alhamdulillah kita masih sehat. Mumpung baik kita mah kerjain sholat. Tapi mau nanya nih, Apa tuh? Boleh silakan. kan kalau ada tuh ceritanya kan, maksudnya sebanyak apapun dosa kita pasti diampuni kan. Nah betul. Itu cara kita yakin gimana tuh? Kadang kan kita mikir, aduh dosa gue banyak banget lagi, gue jadi malas sholat lah, jadi kepikiran gitu. Caranya kita biar nggak mikirin, wah ini pasti Allah ampunin lah. Betul. Caranya tuh gimana tuh? Kadang mikir begitu juga tuh, karena kan gue juga banyak dosa kan. Pasti Jadi nggak Makanya tenang apa? lah ya, nggak tenang ya. Nggak tenang. Jadi nggak pas kita mau sholat, gue udah dosa ini kan. Iya, jadi kadang Bener ya. mikir mau sholat nih, dosa gue udah banyak, lah nggak usah sholat lah. Gitu. Gimana tuh? Jadi gini Bang Mangkit, setiap manusia itu kan pasti mempunyai dosa. Banyak, bukan banyak lagi, bahkan berlumur dosa. Ya, berarti kan nggak kehitung tuh. Iya. Yang saking nggak kehitungnya, bahkan kalau yang dikatakan oleh syair itu
dosa itu semudah lautan dan sebesar gunung. Allah bisa mengampuni kita dosa sebesar gunung dan sebesar lautan. Pasti Allah mengampuni, karena Allah itu kan mempunyai sifat yang maha ghafur. Allah itu maha ghafur, maha pengampun. Kalau misalkan kita bagaimana, saya punya dosa nih, Allah ngampuni nggak ya? Kita yakin ada tingkatannya, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Jadi kita harus hakul yakin gitu. Hakul yakin bahwasanya Allah yakin akan mengampuni dosa kita. Kalau kita udah nggak yakin, ragu-ragu, kita nggak akan nanti. Tapi kadang kita nih udah nggak bisa. Kayak kita dosa banyak, ntar kita coba deket sama Tuhan ya kan, pasti ada aja tuh cobanya. Nah, itu kan namanya godaan, setan namanya itu. Enggak, ini emang dia yang baik saya. emang Ya emang iya kali ya. Itu baru setan gitu. Itu susah banget itu emang setan. Kan emang juga setan ada setan sama manusia itu. Pasti ya. Iya. Tapi kan katanya kita dikasih malaikat. Ya. Tapi kenapa kita masih kalah sama setan? Nah, karena perebut setan sama malaikat. Gimana tuh? Antara ketika misalkan kita mau melakukan sesuatu, itu setan menggoda lebih banyak. Lebih dulu. Sabar. Dia di kiri apa di kanan sih? Setan. Kalau kanan kiri mau malaikat dong, coy. Setan di mana berarti? Setan itu Lu setan itu kata Nabi itu ibarat kita senadi kita nih dekatnya. Makanya di dalam diri kita itu ada setan sebenarnya. Cuman bagaimana kita mencegahnya, bagaimana kita melawannya nafsu kita dari perbuatan setan itu. Gimana tuh, Tat? Ya, perbanyak istighfar, perbanyak la haula wala quwwata illa billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kadang gitu juga kan, maksudnya setan juga nggak mandang orang alim atau gimana tuh? Betul. Banyak juga kayak orang-orang alim tuh, kayak berita-berita ustadz bukan ustadz. Iya, ya, bukan. Ada juga tuh, Tat. Ada Renal. Satu ulama, orang alim, santrinya bisa terbang ratusan. Santri bisa terbang tuh, Tat? Bisa. Ada sayapnya. Santrinya bisa terbang, apalagi gurunya. Coba itu. Ini hadis di suatu kisah zaman dulu. Iya, zaman Rasul. Zaman dulu. Tapi ada di kitabnya. Ada zaman dahulu. Di kitab Durrun Nasihin menerangkan pada zaman dahulu ada satu kisah yang ulama yang soleh, yang alim, punya santrinya aja ribuan bisa terbang. Ribuan. Santrinya aja gurunya bisa terbang, apalagi gurunya. Nah, tapi ketika akhir hayatnya itu ulama matinya su'ul khotimah, jelek. Berarti bukan matinya hina tuh. Sebabnya tergoda oleh setan. Padahal orang alim. Betul. Kok bisa? Kisahnya sedikit ya. Iya. Saya ceritakan, boleh ceritain. Boleh. Ketika itu pelajaran namanya, juga. Betul. Memang sudah lumrah, sudah terkenal ini ulama di kalangan para ulama juga yang ibadahnya getol hampir ratusan tahun, tapi nanti akhir hayatnya dia meninggal suruh timah. Kenapa sebabnya? Dia terpengaruh oleh godaan setan. Kenapa? Berawal dari kisah dia digoda oleh perempuan, digoda oleh para orang-orang yang memabuk-mabukan. Bahkan ketika sudah dia mabuk, sudah berbuat zina, lalu dia dibunuh. Maksudnya dibunuh sama orang-orang yang ketika dia melakukan zina. Jadi ketika dia bermain atau dia lagi ke yang kalau zaman sekarang mah ke diskotik. LC lah ya. LC betul. Atau kita yang ajab-ajab dugem. Lah lagi dia masa kiai ke dugem ya diajaklah sama si tadi LC itu atau yang perempuan. Ternyata zaman dulu ada gitu juga ya. Ada. Sekarang ya. Ya kan makanya disebut namanya kahum jahiliyah. Iya. Orang-orang pintar cuman ininya bodoh, pemikirannya bodoh, akhlaknya. Diajak tuh ulama, Syekh Barsiso namanya. Syekh Barsiso. Pak, nama pemain bola? Bukan. Batistuta. Barsiso ini. Beda itu. Ada tuh yang tukang kopi kan? Apa tuh? Barista.
Ketika sudah mabuk kan udah bisa sadar tuh. Entut ya? Enggak. Mulut lu udah ketidur. Kalau itu bagi-bagi ya tuh. Enggak, udah lanjut Tat. Si mahasiswa sudah mabuk-mabukan, otomatis kan dia nggak sadar tuh. Akhirnya Iya. berbuat zina sama itu perempuan. Ketahuan lah oleh Sama masyarakat, warga. warga. Akhirnya dikeroyok juga bugin, diarak sama warga sekampung. Sayang Akhirnya banget ya. makanya. Nah juga kadang segelintiran juga ada denger juga tuh, maksudnya kayak hidupnya semasa hidupnya gitu mabuk-mabukan terus zina segala macam, tapi meninggalnya tuh husnul khotimah. ada Juga itu. Itu kebetulan pas dia udah tobat kayaknya. Enggak, tapi ada juga tuh ceritanya. Ada. Tat. Tapi udah tobat Siapa lah, nggak ada mungkin kayak- kan kalau belum tobat. Kayak si Irhabun Nawas tuh ya. betul. Itu gimana tuh Tat? Kalau boleh tahu jelasnya tuh? Yang penting niat. Apa sih niat? Qasdu syai'in muqtaran bi fa'alihi. Kalau kita sudah niat, apa yang kita lakukan pasti akan terkabul. Nah, ketika tadi yang udah dia banyak dosa, berbuat maksiat, ya, kemudian dia sudah niat, nanti saya mau tobat. Dengan niatnya saja dia udah tobat. Subhanallah. Apalagi dilakuin ya. Apa dilakuin? Ada kisahnya ketika orang itu sudah membunuh manusia 99, dia nanya lagi sama orang-orang, gimana nih saya udah 99 tahun 99 kali ngebunuh orang. Masih dosa. Bunuh lagi 100. Bunuh Iya, lagi. Ya kan? Benar kan? Pernah dengar tuh. Kan? Membaca 2 kalimat syahadat juga dan juga minta ampun, minta solusi sama Rasulullah, akhirnya dia diampuni oleh Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk surga. Subhanallah. Pengen gitu sih pengen, cuman kita susah maksudnya gitu. Jadi intinya ya kita Ya kita jaga kebaikan dari kita Jaga sampai kebaikan. sampai akhir. jangan terlalu terlena ya. Jangan lupa doa. Doa itu penting bagi manusia. Doa usalahul mu'min. Doa itu senjata mukmin bagi kita semuanya. Doa. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah biha Ya Allah lawat kalau sebelum zuhur tuh sebelum qoma tuh lawatan dulu. Kan ya masa-masa itu ya. Iya. Subhanallah. Oh, tapi ingat kan kalau gua lagi ngaji ya, kan? Iya, Bang Bangkit kalau sekali ngaji paling terus. Kalau lo lagi ngaji, gue pikir wah pengumuman orang mati ini. Assalamualaikum. Suara lu kan Tapi pas. itu jadi ciri khas kan Ciri yang khas. kalian ingat ya Tiap kan. orang tuh tulis masing-masing. Suara nomor 10 yang penting kita dulu tampil. Pas tuh ngaji, langsung di kelas rame-rame. Wih, tukang gali kubur tuh yang ngaji. Kan bangkit. Oh iya juga sih. Bangkit. Kenangan-kenangan dari Ya, pada intinya kita dapat ilmu hari ini. Alhamdulillah. Berapapun dosa yang udah kita lakukan, Betul. itu masih bisa Diampuni. diampuni. Intinya jangan Dan masih Pernah. punya kesempatan Hmm. untuk bertobat. Betul. kan kita juga punya anak nih ya kan. Doa biar anak kita jadi soleh gimana? Apa kita harus ganti nama? Anak lu cewek, jadi soleh gimana? Lucu. Kacau. Asli lucu Kacau. ini. Benar lu. Anak lu mau dibikin soleh. Wah, wah kacau suami lu asli. Gak habis pikir gua. Soleha. Soleha lah iya. Soleha. Ih, iya iyalah soleha. Masa anak cewek dijadiin soleh? Kasian. Jangan lah. Kasihan. Tahu aja. Itu sayang banget. Anaknya cewek mau dibikin soleh bingung. Ya. Daripada makin panjang. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Udah lepatin dulu. Kalian.